Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita setia dalam setiap kehidupan kita, sekalipun kita tidak setia. Saya ada pertanyaan yang cukup serius. Kalau kalian datang sama pasangan kalian saat ini, terutama yang sudah berkeluarga, boleh angkat tangan Pak Sutri yang hadir. Boleh hadap-hadapan? Coba tanyakan seperti ini. Kenapa? Yang cewek ya, tanya ya. Sama suaminya ya. Kenapa Jawa Tengah itu disingkat Jateng? Ini pertanyaan serius saudara. Coba tanyain, kenapa? Bisa nggak jawab suaminya? Pak, kenapa Jawa Tengah itu disingkat jadi Jateng? Suami yang nggak tahu boleh tanya, kenapa? Istri menjawab, karena kalau ganteng itu kamu. Tepuk tangan dong untuk suami istri. Aduh, akhirnya berhasil joke saya hari ini. Nah ini untuk yang single. Untuk yang single, mana yang single suaranya? Wow. Coba tanya sesama single. Tanya sayur apa yang paling romantis? Ada yang tahu gak sih? Oke, gak usah dijawab sebelum kalian merusak joke saya. Coba lihat kanan kiri depan belakang, sayur yang paling romantis adalah toge. Karena apa? Together with you. Oke. Welcome to the feast, the happiest place on earth. This is your home, this is your family. Teman-teman, di tempat inilah kita belajar untuk menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Kalau di luar sana mungkin kita seringkali memakai topeng kita. Kita berusaha terlihat baik di depan orang lain. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa tidak pernah ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihat kanan kiri depan belakang saudara. Itu adalah saudara-saudari kita di dalam Kristus. Dan boleh gak pada malam hari ini ambil kesempatan cari 3 orang yang saudara belum kenal. Datang kepada dia, saudara bisa kasih hak, kasih salam dan katakan you are loved. Keluar dari tempat duduk saudara. This is your home, this is your family. Berikan kasih yang terbaik. Cari 3 orang yang belum saudara pernah kenal. Let's share some love today. Woo. You are loved. Amen. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan saya mau katakan bahwa you are loved. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami saat ini, mungkin ada yang datang dengan penuh persoalan di dalam keluarga, pekerjaan, relasi saudara. Atau mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak layak, saudara merasa menjadi orang yang selama ini gagal dalam setiap perbuatan saudara. Atau dengan masa lalumu sekelam apapun itu. Tahukah saudara bahwa ada satu pribadi yang menerima saudara apa adanya, dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, you are loved. Dan di bulan ini tema besar kita adalah fulfill. Dipenuhi, digenapi. Saya dulu gak pernah ngerti kenapa setiap kali masa Prapaskah kita itu tidak menyanyikan kemuliaan atau mengatakan haleluya, betul ya? Saya dulu bingung, kenapa sih ribet banget gereja Katolik membuat aturan seperti itu? Kemudian saya sadar bahwa setiap kita manusia butuh sebuah momentum. Itulah kenapa setahun sekali sebelum kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, gereja Katolik selalu memberikan kesempatan saudara untuk merefleksikan kehidupan kita. Apa yang selama ini sudah kita perbuat? Apa dosa-dosa kita, kesalahan kita yang perlu untuk kita lepaskan dan kita perbaiki? Hari Kamis kemarin saya dan istri kita berangkat ke Bali. Sebagian ada yang DM saya waktu saya posting di Bali, enjoy your holiday. Actually it's not holiday,
Tapi kita ke Bali karena ada salah satu member sahabat kita di LOJF yang papanya meninggal dan lokasinya di Bali. Nah, tapi saya nggak mau cerita itu, tapi yang saya alami adalah waktu saya naik ke pesawat, kemudian pramugari seperti biasa mengumumkan bahwa semua cellphone kita, alat elektronik kita harus dalam kondisi dimatikan atau flight mode. Disitulah saya menyadari, saya flight mode, saya nggak ngerti mesti ngapain. Dia kan bingung kan, kenapa biasanya kita ngecek WA, kita ngecek Instagram dan lain sebagainya. Tapi ketika flight mode, definitely nggak ada yang bisa kita gunakan di situ kecuali mainan tertentu. Dan ketika mainan itu saya sudah mainkan, nyawanya udah habis, saya nggak bisa apa-apa lagi. Tapi tahukah saudara, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berbicara mengenai masa prapaskah, yaitu disitulah saya akhirnya menyadari bahwa selama ini cellphone saya semakin lama semakin lemot, gitu ya, semakin tidak bekerja dengan semestinya karena ada file, ada picture, ada video yang sama sekali nggak berguna, tapi saya biarkan di sana. Dan masa prapaskah ini adalah masa yang paling tepat untuk saudara bisa melihat tidak keluar, tapi ke dalam diri saudara sendiri. Dan kita melihat apa yang perlu kita buang, apa yang perlu kita singkirkan, supaya saudara dan saya berada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Saudara siap untuk melakukan itu? Mari sebelumnya kita doakan doa favorit kita. Kita datang dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tanganmu, katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dan tema kita hari ini berbicara mengenai crush, dihancurkan, remuk. Berapa banyak yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Atau mungkin pada malam hari ini ada di antara saudara yang sedang kecewa dengan kehidupan ini. Saudara ada di rock bottom, ada di titik terendah dalam kehidupan saudara saat ini. Saya berdoa semoga firman hari ini menjadi jawaban bagi keadaan saudara. Saya mau katakan seperti ini. When you know His heart, you will know His plan for your life. Ketika saudara tahu hatinya Tuhan, saudara akan tahu apa rencana Tuhan bagi kehidupan saudara. Saya yakin setiap kita tahu apa yang kita mau, betul? Tapi seringkali yang tidak pernah kita lakukan adalah, pernahkah saudara bertanya apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Atau ada pertanyaan lain yang lebih mendasar lagi, apakah setiap keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan ini? Bacaan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Panjang, tapi mari kita hayati bersama-sama. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi... Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia mengucapkannya doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, saya coba ambil dari versi bahasa Inggrisnya. Di ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. He told them, My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Puji Tuhan, di tahun yang lalu seperti saudara dan saya tahu, beberapa dari kami berangkat ke Holy Land dan kita akhirnya mengunjungi yang dinamakan Taman Getsemani, tempat di mana Yesus berdoa untuk terakhir kalinya sebelum dia ditangkap. Kita melihat bahwa pada waktu itu ada pohon zaitun. Dan tour guide kita bilang ada sebuah pohon buah zaitun yang sangat-sangat tua dan usianya itu sudah ratusan atau mungkin ribuan tahun, saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu pohon yang sangat-sangat penting bagi kehidupan orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena buah zaitun itu menghasilkan minyak zaitun yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Nah, saudara bisa lihat gambarnya. Itu adalah pohon yang exactly kita lihat pada waktu itu. Dan saudara harus tahu bahwa zaman dulu itu cara mereka untuk mendapatkan minyak dari buah zaitun, caranya adalah digiling, dipres. Tadi alatnya sudah ada ya. Apa yang kita bisa refleksikan sebelum kita masuk lebih dalam lagi? Kita gak suka yang namanya pressure. Betul? Kita gak suka yang namanya tekanan, masalah, problema yang terjadi dalam kehidupan ini. But you know what? Satu-satunya cara untuk buah zaitun menghasilkan potensi yang terbaik dari dirinya adalah ketika dia mengalami, menerima yang namanya tekanan itu. Malam hari ini saya minta saudara ambil waktu, pejamkan matamu. Bagi engkau yang saat ini mengalami pressure, tekanan dalam hidup saudara mengalami masalah dalam pergumulanmu, percayalah bahwa di dalam Tuhan, Dia sedang mengeluarkan potensi yang terbaik di dalam diri saudara. Amin. Mari kita arahkan hati kita sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur kami berkumpul di rumah yang baru ini. Kami mau lebih dalam lagi untuk menghayati masa Prapaskah ini. Kami mau menghayati penderitaan yang Engkau harus jalani supaya kami mengalami yang namanya keselamatan yang kekal. Kami buka hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Roh Kudus celikan setiap kami supaya kami mengerti apa yang ingin Kau katakan kepada kami secara pribadi pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami angkat segala doa dan ucapan syukur kami. Angkat tanganmu saudara. Sama-sama nyatakan dengan iman.
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan kiri kanan saudara, ini waktunya untuk duduk dan Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Wow. Kalau saudara tarik ke belakang sebentar sebelum cerita Yesus berada di Taman Getsemani ini, actually dia mengajak 3 orang murid yang sama, betul ya? Siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kalau kita tarik ke belakang dan minggu lalu, kalau saudara ingat bacaan Injilnya berbicara mengenai transfigurasi. Yesus mengajak 3 orang murid yang sama untuk naik ke puncak gunung Tabor. Dan di situ mereka melihat keilahian Yesus. Yesus digambarkan mengenakan pakaian yang berkilau putih, berkilau-kilau seperti itu. Dan di situ mereka juga menyaksikan bahwa ada Elia dan Musa, 2 nabi besar bangsa Israel. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa mereka menyaksikan keilahian Yesus. Nah, di sini saya mau katakan on a mountain they saw his divinity. But in the garden they saw his humanity. Mereka melihat itu orang, wow, Yesus ini benar-benar anak Allah. Ada 2 nabi besar pada waktu itu bersama dia dan dikatakan Yesus sedang bercakap-cakap dengan 2 nabi ini. Tapi kemudian mereka dibawa ke Taman Getsemani, di mana Yesus sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Karena apa? Yesus tahu bahwa sebentar lagi ada prajurit yang akan menangkap dia. Dan mau tidak mau, ya Yesus mau. Dia menjalani yang namanya penderitaan, jalan salib. Sehingga apa yang terjadi? 100% Allah, 100% manusia, Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kita sebagai manusia ketika kita mengalami yang namanya masalah atau pergumulan, saudara. Menunjukkan bahwa Yesus juga 100% manusia. Makanya kalau ada di antara saudara pada malam hari ini yang datang dengan masalah dan pergumulan dan menganggap bahwa Tuhan gak ngerti apa yang sedang kita alami, sebelum saudara menderita, dia sudah menderita bagi kita terlebih dahulu. Sebelum saudara dikhianati, dia sudah dikhianati terlebih dahulu. Sebelum saudara gagal, dia sudah istilahnya menyerahkan dirinya. Meskipun dia tidak gagal, dia berhasil menjalankan apa yang diingini oleh Allah Bapa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengerti karena dia Allah. Justru ketika dia mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia, dia menjalani apa yang kita jalani di dunia ini. Makanya ini memberikan kita sebuah harapan bahwa Allah yang kita sembah itu dia mengerti apa yang saudara dan saya saat ini sedang pergumulkan secara pribadi. Amin. Di taman yang sama saudara, kalau saudara lihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu selalu melihat, kalau kita baca bacaan kita pada hari ini, saudara harus tahu bahwa mereka juga mengambil sudut pandang dari kitab Kejadian. Selalu dibandingkan antara Yesus dan Adam. Itulah kenapa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Adam itu membawa dosa, maut itu ke dalam dunia. Tetapi Yesus itu membawa keselamatan. Satu orang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan dalam kondisi sama-sama berada di taman, kalau kita lihat flashback kembali apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, di saat mereka berada dalam situasi yang sangat-sangat diberkati, tapi justru apa yang dilakukan Adam and Eve followed their feelings, but Jesus followed his faith. Ketika Adam dan Hawa itu lebih mencari, lebih memilih
untuk menjadi Tuhan, ingin menjadi Tuhan, tapi Yesus justru yang adalah Tuhan memilih akhirnya kematian. In the garden, Adam choose Godhead, itu ketuhanan saudara. Kenapa? Mereka pingin seperti Tuhan. Betul ya kalau kita baca di Kejadian. Tetapi Yesus justru memilih kematian. Kadang-kadang di luar nalar. Kenapa? Karena bagi kita sebagai pengikut Kristus tanpa kita sadari, dunia ini selalu mengarahkan saudara dan saya untuk mencari, untuk mencapai apa yang kita mau. Tapi seringkali kita lupa bahwa di dunia ini kita itu hanya hidup itu sementara. Seharusnya kita belajar untuk mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-39 dikatakan seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah kalau kita baca di sini, ini adalah versi doa yang pertama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia bilang, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Meskipun ditutup tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus dia tahu benar-benar apa yang akan dia alami saudara. Dan itu bukan penderitaan yang kecil. Tapi itu benar-benar kalau kita bisa lihat film The Passion of the Christ kurang lebih itu menggambarkan berapa banyak yang waktu itu saya sampai nangis lihat film itu. Apalagi momen yang paling hook banget ya. Itu ketika Yesus ketemu sama Bunda Maria. Wah. Itu benar-benar kayak, oh my gosh. Seorang Bunda Maria juga bisa dengan tabah, dengan tegar meskipun dia sedih. Tapi dia tetap merelakan putranya itu untuk menjalani yang namanya jalan salib. Karena dia tahu bahwa ini bukan untuk 1-2 orang, tapi ini untuk keselamatan seluruh umat manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini doa yang pertama. Tuhan Yesus berusaha apa adanya. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa Allah Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Itu versi doa yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-42, dikatakan seperti ini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tapi kalau kita lihat dua style dari Tuhan Yesus berdoa ini, dikatakan the end goal of all prayer is total surrender. Nah, bedanya dengan kita seperti ini. Ada perbedaan antara berserah dengan akhirnya kita nggak ada pilihan lagi kecuali menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa bedanya? Berserah adalah sebelum saudara berbuat sesuatu, saudara datang kepada Tuhan dan tanya apa yang Tuhan mau. Dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi yang namanya menyerah dan akhirnya bukan berserah ya, benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita sudah jalan buntu, akhirnya kita bilang ya udah aku berserah aja kepada Tuhan. Ini beda saudara. Jadi kalau berserah itu benar-benar dia sudah bikin keputusan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa pernah berpikir, oh kalau aku bikin seperti ini aku akan bisa. Nangkap maksud saya? Jadi seharusnya doa-doa kita adalah kita belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ada dua step. Step yang pertama adalah
You need to tell God what is in your heart. Tuhan Yesus bilang apa adanya tuh. Bapa, waduh ini cawannya kalau saya bisa gambarkan, ini cawannya terlalu berat. Dia tahu apa yang akan dia terima, dia tahu apa yang akan dia alami. Waktu kita pergi, ya pada waktu itu di rumahnya yang ada lubang itu, kemudian Yesus dimasukkan ke situ, ditarik, dipukulin di bawah. Wah itu ngeri banget saudara, disiksa dan lain sebagainya. Apakah Yesus sebagai Tuhan? Dia nggak tahu apa yang akan dia terima, dia tahu. Makanya Taman Getsemani, kalau kita benar-benar menghayati yang namanya masa prapaskah, ya, kita akan sangat menghargai nanti. Makanya kayak haleluya itu berarti kemenangan besar. Itulah kenapa gereja Katolik itu bukan berarti kalau saudara di tempat ini bilang haleluya, ini dosa sakrilegi. Bukan seperti itu. Saudara nanti dapat hukuman, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghayati, kita ngerem. Supaya apa? Supaya kata haleluya. Sorry, saya harus ngomong ini, ceritakan, bukan saya melanggar. Tapi supaya itu benar-benar meaningful. Benar-benar saudara merasakan great victory. Kebangkitan yang besar, kemenangan yang besar. Yang ditebus dengan darah yang mahal. Dengan jalan salib yang Tuhan Yesus tempuh untuk saudara dan saya. Jadi step yang pertama itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian step yang kedua yang Tuhan Yesus gambarkan di sini adalah you let God tell you what is in His heart. Nah, seringkali ini lupa untuk kita lakukan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita lebih oke, jalani dulu, kita coba dengan kekuatan kita sendiri dulu, baru kita cari Tuhan. Itu bukan surrender, saudara. Tapi surrender adalah saudara selalu menyertakan Tuhan dalam setiap apapun yang saudara ingin ambil keputusan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya total surrender. Jadi malam hari ini saya mau katakan it's not to get what we want, but to want what God wants. Di Taman Getsemani, Yesus mengajarkan. Yesus inginnya apa? Kalau bisa, cawan ini berlalu. Tapi dia selalu menutup, tapi terjadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Kita mungkin hafal, kita sering dengar bacaan ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tapi yang kita mau seringkali justru, itulah kenapa kadang-kadang ya, ikut Tuhan itu kayak dibatasin dengan rambu-rambu. Seakan-akan kita dikekang, bukan seperti itu saudara. Prinsipnya saya selalu melihat bahwa konsep dari Allah itu adalah seorang Bapa. Dan seorang Bapa yang baik. Ada sesuatu di balik setiap batasan atau larangan yang seorang Bapa yang baik itu lakukan. Kenapa? Karena dia ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia saja bisa memikirkan seperti itu, konsep kebaikan untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dan saya akan tutup dengan slide yang terakhir. So short hari ini ya. Dikatakan seperti ini, the real miracle is not when God answers your prayer, but when God's heartbeat is beating inside your chest. Kalau saya boleh gambarkan apa maksud slide yang terakhir ini seperti ini. Hubungan antara seorang suami dan istri itu bisa terjalin karena apa? Karena berjumpaan yang terus-menerus. Betul ya? Komunikasi yang terus-menerus. Dan saya menyadari selama kurang lebih 11 tahun pernikahan saya dan Yolanda,
Diawali dengan apa? Diawali dengan ego masing-masing. Karena apa? Karena seperti yang saya ceritakan beberapa minggu yang lalu, itu temanya waktu itu kita masih pacaran, tapi ketika masuk dunia pernikahan, kita akhirnya menyadari bahwa kita memang diciptakan, ya kita punya latar belakang dari keluarga yang punya kebiasaan yang berbeda, kita punya masa lalu yang berbeda, sehingga akhirnya itu yang membuat kita mengalami banyak sekali konflik. Dan seiring berjalannya waktu dan kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur bahwa kita punya keluarga rohani, komunitas seperti Light of Jesus Family ini, di mana kita belajar dari teman-teman pasutri yang lain juga, dari sharing-sharing mereka, bahwa goal dari sebuah pernikahan adalah bagaimana kita itu bisa bergerak seirama. Ada pengertian, ada kasih, ada pengampunan. Pada akhirnya adalah pernikahan bukan soal menang atau kalah. Tapi bagaimana pernikahan itu bisa memiliki yang namanya unity. Dan kalau heartbeat berbicara mengenai, saudara pernah gak? Saudara jalan dengan your best friend atau dengan orang tua saudara. Jalan gitu ya, kalau sering kali kita jalan bareng, tanpa kita sadari, akhirnya langkah kita itu kayak bareng. Saudara gak perlu dikomando, kayak paskibra gitu ya, kiri, kanan. Kita kan gak kayak gitu. Tapi seiring dengan kedekatan kita, lama-kelamaan, even your heartbeat, itu kelama-kelamaan itu dikatakan kita akan punya heartbeat yang sama. Nah kalau hari ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau, tidak bisa lepas bagaimana relasi saudara secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menentukan akhirnya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Saya belajar bahwa yang dikikis ketika saya aktif melayani di komunitas seperti ini, di pelayanan, yang dikikis adalah ego saya, saudara. Karena di awal sebelum saya mengenal Tuhan, tentu saja dunia juga mengajarkan seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita mau di dunia ini. Tapi kalau sekarang, saya lebih pengen tanya, apa yang Tuhan mau? Beberapa waktu yang lalu, waktu di GKSI kan saya bilang kepada saudara, mungkin saudara hadir. Saya happy bisa pindah ke tempat yang bisa lebih besar seperti ini, memberkati lebih banyak orang. Tapi saya itu juga deg-degan. Saya deg-degan saudara. Tadi waktu doa saya share, saya deg-degan. Kenapa? Tuhan itu kayak gak seneng kalau kita itu lagi di comfort zone. Di GKSI itu sudah settle gitu ya, udah aman gitu ya. Umatnya juga yang hadir banyak. Tapi akhir-akhir ini akhirnya berdesak-desakan. Kemudian saya mikir, Tuhan, kita ini bisa dibilang secara financial dari Yayasan LOJF ini, baru istilahnya persembahan itu sedikit lebih besar daripada jumlah yang harus kita keluarkan untuk sewa gedung gitu ya. Tapi kemudian teman-teman leaders, Kong ayo kita cari tempat venue yang baru yang lebih besar. Yes, I know. Tapi itu juga jadi sebuah tantangan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena otomatis biaya yang harus kita spend untuk tempat yang lebih besar seperti ini itu lebih besar, saudara. Tapi saya belajar untuk apa? Surrender. Saya belajar untuk menyerahkan bahwa Tuhan, Feast LOJF itu bukan punya kita sebagai manusia. Kita ini cuma pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau, saya garis bawah ya, kalau Tuhan mau kita pindah ke tempat yang lebih besar seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan nanti akan cukupkan. Amin gak sih? Saya ngomong kayak gini kayak lepas gitu ya bebannya. Kenapa? Saya percaya Tuhan akan cukupkan, tapi kan yang namanya melangkah itu gak gampang. Baru naik spending aja saya sudah deg-degan, apalagi Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani.
Yang dia pertaruhkan adalah nyawanya, saudara. Dia tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu kan? Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kita sebagai manusia pasti berpikir kayak gini, Tuhan kenapa nggak dibukakan aja sih? Kasih kita big picture supaya kita itu ngerti apa yang akan terjadi. Saya mau katakan kalau saudara tahu apa yang akan terjadi, saudara nggak perlu Tuhan. Justru karena kita perlu untuk berjalan terlebih dahulu, itulah yang membuat kita perlu yang namanya iman. Dalam kehidupan saudara dan saya mungkin kita selalu bertanya, Tuhan apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pasti kita punya pengharapan yang baik, tapi percayalah saudara, kadang harapan kita, kadang apa yang kita inginkan belum tentu itu membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Tapi apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saudara dan saya pasti akan membawa kebaikan dalam kehidupan dan keluarga saudara. Amin. Yang percaya kita bangkit berdiri. Katakan kiri kananmu, mari kita cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu.